Orang pengungsi Rohingya ini yang mencoba kabur itu menuduh warga tersebut telah memperkosa orang-orang Rohingya tersebut. Pada waktu itu kan sering ketangkep ya lewat CCTV jika mereka ini mencoba kabur. Nah, dikarenakan pada waktu itu di penampungan itu suka ada CCTV, mungkin mereka ini bisa lolos keluar Malaysia jika mereka tidak ada yang bermain-main di keimigrasian. Yang ditampung ini melarikan diri. Halo Sobat Netizen, di kesempatan video kali ini kita akan update lagi informasi terbaru seputar Rohingya. Yang mana yang akan kita bahas di sini adalah cara-cara yang pernah mereka gunakan hingga saat ini. Yang mereka gunakan ternyata ini berbeda-beda cara. Jadi cara-cara untuk mengelabui para petugas di Indonesia, baik itu yang dilakukan oleh orang Rohingya sendiri ataupun oleh agen-agen yang berada di Indonesia. Nah, untuk yang pertama sendiri di sini Rohingya ini sengaja mengirim anak-anak agar keluarga di Cox's Bazar, Bangladesh ini bisa menyusul ke Indonesia. Jadi yang diutamakan masuk ke wilayah Indonesia itu adalah anak-anak terlebih dahulu. Kemudian di sini diberitakan ketika mereka dicek kesehatan itu terserang penyakit. Nah, dari terserang penyakit inilah anak-anak ini tidak ada mengurus dari orang tuanya, maka ini bisa menjadi alasan bagi orang-orang Rohingya untuk mendatangkan orang tuanya di Bangladesh ke Indonesia. Itu adalah cara yang terbaru nampaknya yang mereka lakukan, karena kalau kita lihat kebanyakan sekarang memang dari anak-anak sampai anak-anak muda gitu ya, anak kecil sama anak muda yang masuk wilayah Indonesia. Nah, alasan mereka masuk ke Indonesia itu ada beberapa alasan tentunya, dan ini berbeda-beda. Ada yang mengatakan jika ongkos biaya untuk masuk ke Indonesia itu lebih murah daripada ke Australia ataupun juga ke Malaysia. Ada juga nih yang tujuannya ke Malaysia ataupun ke Australia itu mereka masuk dulu ke wilayah Indonesia karena ini lebih dekat pelayarannya ke negara yang mereka tuju. Jadi ada yang memang tujuan utamanya Indonesia, tetapi ada juga yang tujuan utamanya negara lain seperti Malaysia, tetapi lewat Indonesia. Itulah mengapa orang-orang yang dibawa kabur ini adalah orang yang akan diselundupkan ke Malaysia tetapi lewat jalur Indonesia. Selain cara mereka mengirimkan anak-anak yang didahulukan ketika masuk Indonesia, itu mereka pada tahun 2015 pernah ada kejadian juga, ini bervariasi ya, beda-beda cara mengelabui petugas. Jadi pada tahun 2015 hingga tahun 2023, pihak kepolisian ini sudah menyelesaikan kasus-kasus TPPO ini ya, sudah menangani kasus TPPO ini sudah banyak. Dan dari tahun 2015 juga itu tersangka sudah pada ditahan. Hingga 2023 juga kemarin yang terbaru itu sudah ditahan, sudah dipidana. Tetapi berjalannya kasus TPPO ini terus berlanjut dikarenakan menurut pihak kepolisian di sini anggota dari orang-orang Rohingya ini yang melakukan aksi tindak kejahatan. Selain orang yang ditampung itu jumlahnya ada ratusan, dan itu belum termasuk anggota dari orang Indonesia sendiri, karena ada yang dari Sumatera Utara ya, Medan, kemudian dari Dumai, Riau, dan juga Aceh. Ini ketiga daerah ini, kemudian ada satu lagi Makassar. Nah, itu yang rawan ada oknum-oknumnya dari tahun 2015 hingga tahun 2023. Nah, kemudian ada kejadian dari tahun 2015. Pada waktu itu ada sekitar 300 lebih ya, ada 315 orang-orang Rohingya yang ditampung ini melarikan diri. Nah, kejadian pada tahun 2015 pada waktu itu ada orang Rohingya sekitar 315. Salah satu kasusnya adalah ada orang Rohingya ini 4 orang, yaitu perempuan. Semuanya ini mencoba kabur. Nah, pada saat keempat perempuan Rohingya ini di penampungan mencoba kabur itu ditemukan oleh warga, kemudian ditangkap. Nah, setelah ditangkap ini, keempat dari orang pengungsi Rohingya ini yang mencoba kabur itu menuduh warga tersebut telah memperkosa orang-orang Rohingya tersebut. Dan itu beritanya sampai viral, bikin malu orang yang berada di Aceh. Kemudian di sini dari laporan orang-orang Rohingya yang ditangkap tadi mengaku diperkosa oleh masyarakat di sana, itu polisi melakukan visum ya, dan dari hasil visum tersebut tidak ditemukan. Dari keempat orang tersebut, yang pertama memang sudah ngaku lebih dulu bahwa dia tidak diperlakukan seperti itu, dan kemudian setelah hasil visum, keempat-empatnya mengaku bahwa mereka ini melakukan fitnah kepada masyarakat yang menangkapnya ketika mereka mencoba kabur dari penampungan. Kemudian ada juga yang lain, pihak kepolisian pada waktu itu kan kalau di penampungan waktu dulu itu benar-benar
ada yang namanya CCTV. Saya tidak tahu sekarang ada CCTV atau enggak. Yang pasti pada waktu itu mereka ditempatkan ataupun ditampung dekat bangunan, dan di bangunan itu ada CCTV. Pada waktu itu kan sering ketangkep ya lewat CCTV jika mereka ini mencoba kabur. Nah, dikarenakan pada waktu itu di penampungan itu suka ada CCTV, maka ada beberapa cara yang dilakukan ketika orang-orang Rohingya ini mau dibawa kabur oleh orang dalam yang dari Medan gitu ya. Mereka bertempat di Medan, nampaknya orang Rohingya juga yang sudah menetap lama di Indonesia. Di situ pihak kepolisian mencurigai adanya sebuah mobil yang mengendap-endap ke area penampungan. Pada saat itu pihak kepolisian ini kemudian melakukan pendekatan ya ke mobil tersebut, tetapi mobil tersebut itu kabur, dan kemudian di sini terjadilah kejar-kejaran pada tahun 2015 hingga pada akhirnya polisi ini menemukan mobil tersebut ada di sebuah SPBU. Nah, setelah melakukan pengejaran, akhirnya pihak kepolisian ini mendapatkan mobil tersebut itu ada di sebuah SPBU. Pada saat itu polisi ini menciduk orang yang membawa mobil tersebut ini sedang mengganti plat ataupun nomor polisi ataupun nomor seri mobil yang mereka gunakan. Hal ini bertujuan agar tidak terdeteksi mobil tersebut nomor serinya di CCTV, baik itu CCTV yang ada di penampungan ataupun juga CCTV yang ada di jalan tol. Maka dari itulah beberapa cara yang dilakukan oleh oknum-oknum dari dalam untuk membawa kabur orang-orang Rohingya dari penampungan yang akan mereka bawa ke Medan, yang kemudian akan dilabuhkan di Dumai, Riau. Seperti itu, karena dekat ke Malaysia. Nah, maka jika Indonesia tidak bisa mencegah ya orang-orang Rohingya masuk Indonesia, pastikan di sini ada celahnya dong. Tujuan mereka seperti apa? Mereka ini akan kabur melewati Sumatera Utara, Medan, kemudian ke Dumai, Riau. Maka di sini yang harus diselidiki adalah bagaimana pelabuhan-pelabuhan jalan keluar untuk ke luar negeri itu benar-benar harus diperiksa dari kantor keimigrasian, karena dari pegawai Makassar pun yang ada di imigrasi ya, pegawai imigrasi Makassar itu juga sempat terlibat. Jadi di sini bisa ada indikasi juga dugaan-dugaan yang memang di sini melibatkan kantor keimigrasian ataupun pegawai keimigrasian, karena tidak mungkin mereka ini bisa lolos keluar Malaysia jika mereka tidak ada yang bermain-main di keimigrasian Indonesia. Seperti itu teman-teman. Nah, maka jika di kantor-kantor imigrasi dalam penerbangan orang-orang Indonesia ini keluar ya, untuk keluar negeri itu diperketat, maka hasil orang-orang Rohingya pun akan berpikir lagi 2 kali untuk masuk ke wilayah Indonesia, karena jalan mereka untuk kabur lagi itu tidak akan ada karena sudah ditutup. Maka dari dalamlah yang harus diselesaikan jika memang tidak bisa pintar-pintar untuk mengakali orang-orang Rohingya agar tidak masuk wilayah Indonesia. Seperti itu teman-teman. Karena mereka ini yang kabur-kabur ini sudah tahu di Indonesia tidak bisa melakukan pekerjaan, tidak bisa menyekolahkan anak mereka. Itulah yang membuat mereka bagusnya jadi tidak betah di Indonesia, sehingga mereka memilih negara ketiga. Itulah kesimpulannya beberapa cara yang dilakukan oleh orang-orang Rohingya dan juga oknum-oknum yang terlibat di dalamnya dari tahun 2015 hingga tahun 2023. Tentunya masih ada yang belum kita gali lagi, seperti apa sih cara-cara yang pernah mereka lakukan yang sudah dilaksanakan ketika mereka melakukan aksi tindak kejahatan seperti kabur ataupun dalam segi masuk ke wilayah Indonesia. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.